Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Eh, ada hal yang menarik untuk kita angkat dalam video kali ini, dan tentu sahabat-sahabat sudah mengetahui sendiri dari thumbnail video dan judul video ini. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat saya scroll ya, dan ketemu salah satu channel sahabat kita yang berdiskusi, salah satu kiai sepuh di NU yang dari sekian banyak yang saya ikuti tentang beliau adalah orang yang bijak dalam memahami peristiwa, memahami persoalan. Nah, ini kaitannya soal sikap PBNU hari ini yang cenderung tidak adil dalam memperlakukan warga Nahdliyin, khususnya yang memiliki persoalan hari ini. Yang ingin kita bahas adalah soal keberpihakan atau cenderung PBNU, pengurus-pengurus PBNU itu lebih memilih untuk membackup Habib Ba'alawi di sisi yang lain, dari barisan Kiai Imad, dari barisan Kiai Abbas, dari barisan Gus Fuad dan beberapa kiai-kiai di sana yang terawali Songo, yang merasa dianaktirikan, yang merasa tidak mendapat pembelaan dari orang tuanya, dari pengurus besar. Padahal yang diperjuangkan oleh Kiai Imad, yang diperjuangkan oleh Gus Abbas atau Kiai Abbas itu adalah memperjuangkan dan membesarkan bagaimana caranya NU itu tidak dirusak dari dalam. Nah, tentu itu ada kaitannya soal polemik nasab Ba'alawi yang sudah 1 tahun ini berlanjut dan sampai hari ini belum ketemu ujungnya. Nah, di sini saya akan putarkan kepada sahabat-sahabatku diskusi yang menghadirkan Kiai sepuh kita dari NU, dan tentu ini akan kita coba kaji apa sih pesan yang disampaikan, dan setelah kita dengarkan kita coba mengkaji itu, kita coba mendiskusikan itu. Jangan, ya kadang-kadang kan begini orang tuh, kalau sama anak tiri, anak orang kok sayang banget sih, tapi anak sendiri nggak dianggap. Ini banyak orang yang pengurus organisasi seperti itu. Merawat anak tiri, menghabiskan biaya, sementara anak sendiri diomelin melulu. Nah, bagaimana ini sih? Saya kira paham maksudnya lah ya. Iya. Baik. Contoh lah sekarang, Kiai Iman tuh anak sendiri loh, anak kandung. Betul. Dia aktivis NU, mati-matian bela NU, pengurus NU. Betul. Tapi diserang melulu di medsos. Padahal yang dibicarakan Kiai Imad itu bukan dia kok. Iya. Bukan NU kok. Iya. Panggil. Berani ya debat gitu loh. Iya. Jangan diserang. Wah, ini anakku nakal nih. Apa ngelemparin rumah orang? Ya panggil baik-baik. Tanya kenapa alasan ngelemparin rumah orang. Gitu loh. Misalnya, kenapa dia kok ngusir tamu yang datang misalnya. Kenapa sih kamu ada tamu malah ditolak ke rumah kita? Mungkin dia punya alasan. Tanya. Itu tamu itu kemarin juga pas masuk di situ malah ngambilin isi lemari. Kan bisa aja punya alasan. Iya. Bu, ini enggak diserang terus. Gus Abbas. Ini bukan orang kecil-kecil loh. Iya. Kita tahu Mbak, Kiai Fuad Hasyim, mbahnya Gus Abbas itu, Kiai Abbas itu termasuk yang ikut melahirkan NU. Tidak mungkin cintanya ke NU itu kecil, mungkin lebih besar dari sampean semua itu. Tapi ala kulli hal kita tidak mengatakan benar atau salah. Bijaklah, ini ada sesuatu, gitu loh. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan sendiri dari apa yang saya tangkap ya, yang disampaikan, pesan yang disampaikan. Yang pertama adalah PBNU terkesan mengambil kebijakan, mengambil keputusan
sendiri dan cenderung tidak memberikan solusi atas peristiwa atau polemik yang terjadi. Sebenarnya di awal saya memulai membahas soal ini, awalnya ragu untuk membahas persoalan ini. Kenapa? Karena saya paham bahwa posisi saya sebagai warga Nahdliyin, sebagai anak muda NU, tidak pantas mengkritisi ulama-ulama besar yang ada di PBNU. Di sisi yang lain, keresahan itu muncul karena beberapa peristiwa-peristiwa yang lalu, seperti gerakan-gerakan oknum-oknum habaib yang menurut saya secara pribadi, menurut hemat saya secara pribadi itu tidak pantas di karakter seperti itu ditampilkan di depan umum dan cenderung menghina ulama-ulama NU, menghina ulama-ulama pribumi. Itu yang menurut saya secara pribadi yang tidak bisa saya terima. Belum lagi gerakan-gerakan provokasi yang dilakukan oleh beberapa dari mereka yang saya pikir kalau kita tidak bersikap dengan gerakan-gerakan seperti itu, nah lalu sampai kapan kita harus membiarkan mereka seenaknya, mereka semaunya dalam berperilaku, dalam memperlakukan ulama-ulama kita, dalam mempelesetkan sejarah-sejarah yang ada. Nah tentu inilah yang membuat saya kemudian memantapkan niat untuk memantapkan sikap ikut membahas persoalan ini, sekalipun saya bukan orang yang ahli dalam persoalan nasab, saya bukan orang yang ahli dalam persoalan menilai para habaib ini, para ba'alawi ini, keabsahannya mereka sebagai cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, cuma ini berangkat dari keresahan saja. Betul bahwa yang dikatakan oleh dari pesan yang disampaikan tadi itu seolah-olah ada hal yang tidak imbang. Bagaimana Rois Am berpidato dan kemudian menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini adalah sesuatu yang tidak benar. Mempersoalkan nasab Ba'alawi ini, mempersoalkan nasab Habib ini, itu tidak benar. Itu yang pernah disampaikan oleh Rois Am dan membackup kelompok-kelompok Ba'alawi. Belum lagi ketegasan yang dilakukan oleh ketum PBNU yang memang arahnya belakangan ini kecenderungannya adalah sudah hitam putih, cenderung menyalahkan gerakan yang dilakukan oleh Kiai Imad dan membanggakan dan membela para Habib itu tanpa melihat dari perspektif yang lain. Kan kalau kita ingin berpikir secara ada benarnya PBNU melakukan hal seperti itu untuk mengundang Kiai Imad, untuk mengundang Kiai Abbas, mengundang orang-orang yang kontra dengan habaib, kemudian menghadirkan para Habib ini yang dipersoalkan. Ini kan yang tidak terjadi. Tidak ada duduk bersama, tidak ada usaha untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemudian PBNU sampai detik ini tidak memberikan pembelaan juga kepada Kiai Imad. Padahal jasa Kiai Imad, jasa Kiai Abbas dan lain sebagainya ini adalah orang-orang yang kecintaannya terhadap NU itu luar biasa. Itu besar sekali, namun tidak mendapatkan apresiasi. Pikir itu yang menjadi saya anggap sebagai sesuatu yang tidak imbang, sebagai sesuatu yang tidak adil dilakukan oleh PBNU sampai hari ini. Tentu ini hanya pandangan pribadi. Ini kembali kepada kita yang menyaksikan video ini, mendengarkan langsung bagaimana nasihat yang diberikan tadi dari cuplikan video yang saya tampilkan. Tentu itu bisa membuat kita memiliki pandangan tersendiri. Sebagai warga Nahdliyin misalnya, kita melihat persoalan ini sampai hari ini masih berlarut dan tidak menemukan titik temu. Mungkin ini masih panjang dan sampai pada akhirnya PBNU tidak bisa memberikan solusi dari persoalan ini. Saya pikir kita tidak ingin mengatakan bahwa PBNU hari ini atau NU secara besar memiliki keretakan
Tapi inilah yang terjadi. Di permukaan itu muncul, semua orang bebas bercerita, semua orang bebas menilai NU hari ini. Dan kita berusaha untuk bagaimana caranya menjaga marwah itu, menjaga marwah NU, menjaga kebesaran NU. Kita mau kiai-kiai kita yang ada di PBNU itu juga mengambil sikap yang tegas terhadap mereka-mereka ini, para imigran Yaman ini, para habaib ini, yang karakternya, yang perilakunya tidak pantas itu untuk diangkat juga di permukaan, dibahas juga. Jangan cuma gerakan keimat yang melakukan tesis, jangan cuma gerakan keimat yang melakukan penolakan terhadap tersambungnya nasab mereka, tapi juga harus merespon bagaimana Habib Rizik sampai hari ini, bagaimana Bahar Smith sampai hari ini, bagaimana Habib Taufik sampai hari ini, dan masih ada beberapa nama yang tidak saya sebut. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, kita bertemu di video selanjutnya. Silahkan tinggalkan pandangan kalian di kolom komentar, kita berdiskusi di kolom komentar. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.